Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita melakukan review terhadap masalah-masalah yang terjadi di puskesmas dalam rangka nantinya kita akan menyusun semacam rencana untuk melakukan perbaikan terhadap keadaan tersebut. Kita tentunya sudah mengerti mengapa puskesmas itu menjadi institusi yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa puskesmas itu adalah institusi pelayanan kesehatan terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Masyarakat di sebuah wilayah kecamatan akan sangat mudah mengenal di mana puskesmas, karena puskesmas biasanya menjadi tempat yang mudah dijumpai, mudah ditemukan, dan berada dekat dengan kehidupan warga. Demikian juga kita tahu bahwa puskesmas itu sudah dikenal cukup lama oleh masyarakat di tempat puskesmas itu berada. Banyak warga masyarakat yang pernah berobat ke puskesmas membawa anggota keluarganya ataupun melewati puskesmas sehingga mereka mengetahui bahwa puskesmas berada di lokasi yang sangat familiar dengan mereka. Dan tambahannya adalah bahwa sering sekali petugas kesehatan itu berada dekat dengan masyarakat berdomisili di wilayah kerja puskesmas. Maka dengan demikian, maka puskesmas menjadi identik dengan kehidupan sehari-hari warga di mana puskesmas tersebut berada. Tapi ironisnya, meskipun penting dan bahkan memegang peranan yang sangat strategis dalam mengelola pelayanan kesehatan di bagian terdepan, sering sekali puskesmas itu diabaikan, terabaikan, tidak atau kurang diperdulikan. Dalam hal apa? Dalam hal anggaran. Sering sekali kita tahu bahwa puskesmas justru tidak bisa melakukan berbagai macam program karena keterbatasan anggaran. Sementara kita tahu bahwa cakupan wilayah kerja puskesmas cukup luas, meliputi berbagai macam warga yang tersebar di berbagai macam kelurahan atau desa, sehingga karena keterbatasan anggaran tersebut, sering sekali puskesmas itu identik dengan tempat orang berkunjung. Maksudnya, seharusnya puskesmas itu keluar banyak ke masyarakat, karena masalah kesehatan yang harus dilakukan adalah mencegah daripada mengobati. Karena prinsip kesehatan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi apa boleh buat? Anggaran untuk melakukan hal tersebut sering sekali kurang terpenuhi. Demikian juga dengan kegiatan puskesmas. Sering sekali kegiatan puskesmas itu adalah kegiatan yang itu saja, apa yang sudah dikerjakan bertahun-tahun lamanya, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, karena kemampuan puskesmas sering sekali terbatas dan pemberdayaan kegiatan puskesmas sering sekali diabaikan pada sebuah daerah. Demikian juga dengan pengembangan SDM. Banyak puskesmas itu tidak memiliki SDM yang memadai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan. Kita tahu bahwa tanggung jawab puskesmas itu cukup besar. Puskesmas harus melakukan upaya kesehatan yang berorientasi yang utamanya kepada preventif dan promotif. Tapi sayangnya, jika kita mengatakan bahwa puskesmas itu harus melakukan kegiatan yang bersifat preventif dan promotif, alokasi SDM untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut sering sekali tidak sesuai dengan sebuah konsep yang sudah kita bangun untuk itu. Nah, untuk dapat mengetahui masalah di wilayah kerja puskesmas, kita dapat menggunakan berbagai macam cara. Mulai dari yang paling sederhana maupun dengan menggunakan cara yang rumit. Cara yang paling sederhana adalah ketika kita masuk ke sebuah puskesmas, maka biasanya kita akan melihat ada
laporan 10 penyakit terbesar yang dicantumkan di dinding puskesmas. Kita tahu bahwa itu menunjukkan masalah. Laporan mengenai 10 penyakit terbesar adalah masalah yang dominan di puskesmas tersebut. Maka seharusnya itu harus diatasi. Demikian juga kita bisa menemukan masalah di puskesmas dengan melihat pola penyakit menular. Mana yang lebih banyak, penyakit menular atau tidak menular? Mana yang lebih banyak menimbulkan kematian, penyakit menular atau tidak menular? Demikian juga kita bisa menganalisis lebih jauh pola penyakit berdasarkan umur. Pada kelompok umur balita, penyakit apa yang biasanya mengenai mereka? Demikian juga pada kelompok-kelompok umur lainnya. Ketika kita ingin mendalami mengenai masalah puskesmas, maka kita bisa meninjau dari aspek manajerial puskesmas, dari perencanaannya, pelaksanaan dan monitoring kegiatan, serta evaluasinya. Dan kalau diperlukan, maka kita bisa mengerjakan yang disebut sebagai mini survei atau melakukan pengamatan atau melakukan mapping terhadap persoalan-persoalan yang ada di puskesmas. Untuk mendalami hal tersebut, maka khusus mengenai manajerial puskesmas, saya akan membicarakannya pada beberapa slide berikut ini. Ketika kita menganalisis puskesmas, maka kita harus mengenal bagaimana puskesmas itu menyusun perencanaan. Dan perencanaan itu biasanya bisa kita bagi-bagi dalam beberapa hal. Yang pertama, bagaimana visi dan misi puskesmas. Kemudian untuk merencanakan kegiatan, kita harus melihat bagaimana struktur populasi, luas wilayah yang dilayani, mobilitas penduduk, keunikan khusus yang ada di puskesmas. Ada puskesmas yang berada di wilayah industri, maka itu akan berpengaruh terhadap perencanaan, karena pola penyakit pasti akan berbeda dengan puskesmas yang berada di tepi pantai misalnya. Demikian juga kita tahu bagaimana puskesmas sudah memiliki struktur organisasi beserta dengan tupoksinya masing-masing. Semua hal itu adalah modal, adalah bagian dari proses perencanaan puskesmas. Lalu kemudian kita juga bisa menganalisis apakah puskesmas itu menyusun perencanaan dengan menggunakan pendekatan upaya kesehatan masyarakat, atau upaya kesehatan perorangan, atau puskesmas menyusun perencanaan dengan berpedoman kepada penyakit-penyakit yang harus ditanggulangi. Selain itu, kita juga bisa menganalisis bagaimana bentuk perencanaan di puskesmas. Apakah perencanaan puskesmas dilakukan dalam bentuk 5 tahunan, atau seperti apa? Itu merupakan informasi awal kepada kita. Demikian juga dengan sarana dan prasarana. Puskesmas pasti punya sarana dan prasarana, dan ada yang sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan. Demikian juga dengan apakah puskesmas itu memiliki perencanaan khusus mengenai pengendalian penyakit menular. Penyakit menular yang dimaksud adalah TB, DBD, berbagai penyakit menular lain. Apakah puskesmas mengkhususkan diri dalam penanggulangan penyakit menular, mengingat kita berada di daerah di mana penyakit menular masih cukup tinggi. Bagian pertama adalah bagaimana perencanaan di puskesmas disusun. Lalu kemudian bagaimana pengendalian dari kegiatan yang telah direncanakan oleh puskesmas. Apakah ada rapat yang diselenggarakan untuk memonitor kegiatan tersebut? Apakah kadang ada rapat insidentil? Lalu kemudian kita tahu juga bahwa puskesmas menyelenggarakan yang disebut sebagai lokakarya mini puskesmas. Kita dalam menganalisis puskesmas perlu mengenal bagaimana proses ini dijalankan. Demikian juga dengan monitoring penyakit menular, kita juga bisa menganalisis seperti apa pelaksanaan. Langkah berikutnya yang kita gunakan untuk mendalami puskesmas adalah memperhatikan bagaimana puskesmas melakukan evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan yang telah mereka rencanakan. Keberhasilan
dari perencanaan puskesmas biasanya dilakukan dengan melihat luarannya, dan luaran daripada penyakit tersebut dapat dilihat dengan melihat setidak-tidaknya morbiditas dan mortalitasnya dalam kurun waktu tertentu. Lalu kemudian puskesmas pun juga harus bisa mengetahui mengapa apa yang telah mereka rencanakan tercapai dan mengapa tidak tercapai. Di mana persoalannya, maka tidak tercapai. Demikian juga dengan gambaran kesehatan penyakit tidak menular, bagaimana keberhasilannya. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan di bagian awal, yaitu bahwa jika kita menganalisis 10 penyakit terbesar, maka kalau kita masih memperhatikan 10 penyakit terbesar ini dari waktu ke waktu terus stabil, sebenarnya itu menggambarkan bahwa kita kurang berhasil di dalam mengintervensi penyakit tersebut. Lalu kemudian yang penting dalam kehidupan puskesmas yang perlu kita analisis dalam rangka untuk dapat menyusun masalah yang ada di puskesmas adalah pertama, bagaimana puskesmas menyelenggarakan paradigma sehat. Bagaimana puskesmas membangun sebuah wilayah kerja di mana masyarakatnya itu lebih mementingkan upaya preventif dan promotif. Demikian juga bagaimana puskesmas dalam keterbatasan maupun ketidakterbatasan mereka mempertanggungjawabkan pengelolaan wilayah secara keseluruhan di mana puskesmas tersebut berada. Demikian juga kita harus mampu membedah, menganalisis bagaimana puskesmas melakukan upaya supaya masyarakat melakukan kemandirian dalam mencegah penyakit. Apakah masyarakat menyediakan tong sampah mandiri? Apakah masyarakat bergotong royong? Apakah masyarakat memeriksa kesehatan sendiri dengan upaya sendiri tanpa harus menunggu dari puskesmas? Demikian juga dengan akses pelayanan kesehatan. Kita harus memperhatikan apakah masyarakat di wilayah kerja puskesmas itu memiliki akses baik terhadap puskesmas, apakah itu rawat jalan maupun rawat inap, lalu kemudian akses terhadap pertolongan jika mereka mengalami masalah kesehatan, apakah semuanya terselenggara di puskesmas. Demikian juga dengan teknologi tepat guna dalam melakukan pelayanan kesehatan, apakah puskesmas dapat mengembangkan teknologi tepat guna atau tidak sama sekali. Demikian juga dengan keterpaduan dan kesinambungan program puskesmas. Apakah berjalan dengan baik atau tidak, semuanya harus kita evaluasi. Setelah kita menemukan atau melakukan, tepatnya melakukan analisis terhadap masalah-masalah yang terjadi pada puskesmas dengan mencermati, meneropong dengan lebih detail hal-hal yang telah saya uraikan sebelumnya, maka kemudian kita menyusun persoalan apa yang harus diatasi di puskesmas. Persoalan yang harus diatasi kita bisa dibantu oleh sebuah teori yang disebut sebagai Precede-Proceed Framework. Menurut framework ini, masalah kesehatan itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, behavior and lifestyle serta environment. Jadi dalam menggunakan framework ini, seluruh masalah kesehatan, baik itu masalah penyakit, itu selalu dipengaruhi oleh perilaku serta masalah lingkungan di mana manusia atau masyarakat itu berada. Lalu kemudian kalau kita lihat ke belakang, masalah perilaku maupun masalah lingkungan itu dipengaruhi oleh tiga bagian besar. Yang pertama adalah masalah pengetahuan masyarakat, masalah norma, masalah belief, itu disebut sebagai predisposing factors. Selain daripada itu, maka perilaku manusia juga dipengaruhi oleh tekanan kelompok yang ada di sekitar
daripada individu tertentu. Apakah kelompok yang ada itu malah mendorong munculnya perilaku tertentu sehingga menimbulkan dampak negatif. Nah, tekanan kelompok atau social pressure dari peer group ini kita sebut sebagai reinforcing factors. Lalu kemudian yang juga mempengaruhi perilaku sekaligus mempengaruhi lingkungan adalah enabling factors. Enabling factors adalah faktor pemungkin yang membuat perilaku daripada manusia itu terwujud atau tidak terwujud. Mari kita lihat dalam contoh berikut ini. Misalnya kita menemukan problema sampah di masyarakat. Itu adalah masalah health. Nah, kita menemukan bahwa ternyata behavior masyarakat adalah suka buang sampah. Lalu kemudian environment-nya adalah tidak adanya tempat sampah. Lalu kemudian kita analisis. Kita ternyata mengetahui bahwa dilihat dari predisposing factor, banyak masyarakat tidak tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan berbagai penyakit menular, infeksi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka membuang sampah karena melihat orang lain membuang sampah di tempat yang sama. Reinforcing factors. Ketika mereka ingin mengubah perilaku mereka, mereka tidak mampu untuk mengubahnya. Karena ketika mereka ingin buang sampah di tempat sampahnya nggak ada. Enabling factors-nya nggak ada. Maka environment menjadi terpengaruh karena ketiadaan tempat sampah tersebut. Ada orang ingin ber-KB, kita pengen menjelaskan, kita ingin mengubah perilaku tersebut. Lalu kita ingin meningkatkan pengetahuan mereka. Lalu kita meningkatkan pengetahuan mereka dengan menggunakan metode pendidikan kesehatan, promosi kesehatan. Kita meningkatkan predisposing factors. Lalu supaya dia memiliki semangat, maka kita mengajak mereka dalam satu pelatihan bersama-sama. Kita membentuk peer group. Itu namanya reinforcing factor. Supaya keinginan mereka itu, jika mereka ingin melakukan berperan serta dalam KB, itu terwujud, maka di puskesmas kita harus menyediakan alat KB. Maka enabling factors kita perkuat. Dengan demikian, prinsip proses model ini sebenarnya merupakan sebuah model yang komprehensif untuk bisa melihat masalah demi masalah dan solusinya dari 3 sudut pandang. Lalu bagaimana cara kita? Kita kan tadi sudah membahas bahwa puskesmas memiliki masalah. Lalu kemudian masalah tersebut kita inventarisir berdasarkan 3 faktor, yaitu predisposing factors, reinforcing factors, serta enabling factors. Kita tahu bahwa masalah tersebut bisa terjadi melalui serangkaian evaluasi yang kita lakukan. Lalu solusinya seperti apa? Selain daripada kita memperhatikan pengalaman, informasi dari orang lain, salah satu cara untuk bisa mengetahui solusi dari sebuah persoalan, menyusun supaya rencananya betul-betul memiliki efikasi yang baik, memiliki bukti yang bersifat evidence-based, maka kita harus mencarinya melalui database. Salah satu database dalam bidang kesehatan yang sering dan populer adalah PubMed, dengan menganalisis informasi dari jurnal-jurnal penelitian secara khusus yang menggunakan trial atau systematic review, maka kita bisa menemukan informasi, clue, cara yang mungkin berhasil di tempat lain, lalu bisa kita adopsi untuk kita melakukan intervensi dari masalah yang kita hadapi di tempat kita. Lalu kemudian setelah kita membuat pengumpulan informasi dari PubMed atau dari database lain, maka kita meringkas informasi tersebut untuk dapat digunakan dalam menyusun rencana strategis yang sesuai dengan kondisi lapangan puskesmas yang kita hadapi.